Di sebuah kerajaan besar bernama Daha, di bawah pemerintahan Raja Airlangga yang bijaksana, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Girah. Desa itu damai, hingga bayang-bayang gelap seorang penyihir bernama Calon Arang menyelimuti setiap sudutnya. Calon Arang, seorang janda yang dikenal memiliki ilmu hitam paling menakutkan, hidup hanya dengan putri tunggalnya, Ratna Manggali. Ratna, seorang gadis cantik jelita, justru terisolasi karena ibunya. Tak ada pria yang berani mendekatinya, khawatir akan murka Calon Arang. Di malam penuh kesunyian, Calon Arang menatap langit dari pekarangannya. Betari Durga, apa salahku hingga anakku yang cantik ini terbuang dari dunia cinta? Apakah dunia ini ingin merasakan amarahku? Ratap Calon Arang sambil menahan amarah. Malam itu, dia memanggil Krakah, pengikut setianya, untuk memulai ritual kelam. Krakah, pergilah cari gadis desa untuk persembahan. Malam ini, Candi Durga harus menyala oleh api pengorbanan, perintahnya dengan suara penuh dendam. Malam itu begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar menyelimuti desa Girah. Di tengah keheningan, langkah-langkah berat menggema dari sebuah jalan setapak. Krakah dan beberapa pengikut setianya tampak menyeret seorang gadis muda. Wajah gadis itu pucat, air mata membasahi pipinya. Ia terus meronta, mencoba meloloskan diri. "Lepaskan aku, tolong, ampuni aku. Aku tidak bersalah," jeritnya dengan suara parau. Tubuhnya gemetar karena ketakutan. Namun, Krakah hanya menyeringai dingin. "Diam, kau, ini adalah perintah Nyi Calon Arang. Takdirmu sudah ditentukan," katanya dengan nada keras, menarik tangan gadis itu semakin kuat. Seorang pengikut yang lain tampak ragu. "Krakah, apa kita tidak terlalu kejam? Gadis ini tidak melakukan apa-apa. Apa benar ini satu-satunya jalan?" tanyanya, matanya menunjukkan keraguan. Krakah menoleh tajam. "Berani kau melawan perintah? Ingat, Nyi Calon Arang tidak pernah mentoleransi pembangkangan. Jika kau takut, pergilah. Tapi jangan harap hidupmu akan tenang," ujarnya dingin. Suaranya mengandung ancaman. Pengikut itu terdiam. Ketakutan menggantikan keraguannya. Mereka semua tahu, melawan Calon Arang sama saja dengan mencari maut. Setibanya di Candi Durga, suasana menjadi lebih mencekam. Patung besar Betari Durga berdiri megah, dihiasi oleh cahaya obor yang bergoyang tertiup angin malam. Calon Arang sudah menunggu, mengenakan jubah hitam panjang yang berkibar tertiup angin. "Bagus, Krakah, kau melakukan tugasmu dengan baik," katanya dengan suara yang menggema. Wajahnya tersenyum tipis penuh kepuasan. Gadis itu menangis terseduh-seduh, memohon ampun. "Nyi, tolonglah, aku tidak bersalah. Aku hanya seorang anak desa. Jangan lakukan ini padaku," isaknya. Calon Arang mendekati gadis itu, menatapnya dengan mata tajam seperti elang. "Diam, ini bukan tentang kesalahanmu. Ini tentang kekuatan yang harus aku bangkitkan. Kau hanyalah alat dalam perjalanan ini. Terimalah nasibmu," katanya dingin. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat pada Krakah dan para pengikutnya untuk menempatkan gadis itu di altar persembahan. Dengan tangan terikat dan air mata yang terus mengalir, gadis itu tak mampu melawan lagi. Calon Arang mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya menggema di antara bebatuan candi. Langit yang tadinya cerah perlahan menjadi gelap. Awan hitam berkumpul, dan angin mulai berhembus kencang. "Betari Durga, dengarkan panggilan hamba. Terimalah persembahan ini dan berikan kekuatanmu padaku," teriak Calon Arang dengan suara yang menggema. Tangannya mengangkat sebilah keris yang berkilauan dalam cahaya obor. Gadis itu menjerit terakhir kali sebelum semuanya menjadi sunyi. Seketika itu pula, guntur menggelegar,
dan hujan deras mengguyur desa Girah. Sungai berantas meluap, membawa banjir besar yang menyapu rumah-rumah penduduk. Bersama air banjir, wabah penyakit pun menyebar dengan cepat. "Pak, ibu sakit." Dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Seorang anak kecil berlari ke arah ayahnya dengan wajah penuh air mata. Di rumah lain, seorang pria tua berteriak, "Tolong, tolong keluargaku, mereka semua sakit." Penduduk desa berkerumun di balai desa, memohon bantuan. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Wabah ini tak tertandingi, membuat penduduk semakin putus asa. Di gubuknya yang remang, calon arang tertawa puas. "Hahaha, lihatlah mereka. Sekarang mereka tahu bagaimana rasanya menentangku," katanya sambil memandang keluar jendela, menyaksikan kilat menyambar di langit. Krakah, yang berdiri di sampingnya, tampak ragu. "Nyi, apakah ini benar? Banyak orang yang tidak bersalah menderita." Calon arang menoleh tajam. "Apa kau juga mulai meragukan aku? Krakah, ingat, mereka yang lemah hanyalah beban dunia. Dengan kekuatan ini, aku akan memastikan tidak ada lagi yang merendahkan kita," katanya dengan suara yang penuh amarah. Namun, dalam hati kecil Krakah, rasa bersalah mulai tumbuh. Ia memandang keluar, mendengar jeritan orang-orang yang kehilangan keluarganya. Tapi ia terlalu takut untuk melawan calon arang. Sementara itu, di aula kerajaan yang megah, Raja Airlangga berdiri tegak di hadapan para penasihatnya. Wajahnya tegas, sorot matanya mencerminkan keprihatinan mendalam atas penderitaan rakyatnya. "Aku tidak akan membiarkan rakyatku terus menderita karena ulah calon arang. Temukan sumber kekuatannya, dan kita akan menghancurkannya," perintahnya lantang. Empu Barada, penasihat spiritual yang bijaksana, melangkah maju. Dengan tenang, ia berbicara, "Tuanku, kekuatan jahat tidak selalu dapat dihancurkan dengan pedang. Kadang, cinta dan kelembutan adalah senjata yang lebih ampuh." Raja Airlangga mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Empu Barada?" Calon arang melakukan semua ini karena hatinya dipenuhi dendam dan kesedihan. Jika kita dapat mendekati hatinya, mungkin kita bisa melemahkannya. Saya mengusulkan Empu Bahula, murid saya, menikahi Ratna Manggali, putri calon arang. Melalui cinta, kita bisa menyusup ke dalam pertahanannya, jelas Empu Barada. Sang raja terdiam, merenungkan usulan itu. "Baiklah, jika itu yang kau yakini, laksanakan rencana ini, Empu Bahula. Apakah kau bersedia menjalankan tugas ini demi rakyatmu?" Empu Bahula yang berdiri di samping gurunya mengangguk dengan penuh keyakinan. "Saya siap, tuanku. Demi kedamaian kerajaan, saya akan melakukannya." Suasana senja di desa Girah begitu tenang. Meski di balik keheningan itu tersembunyi bayang-bayang teror calon arang. Namun, Empu Bahula tidak gentar. Ia melangkah dengan penuh percaya diri menuju rumah calon arang. Di depan rumah besar yang tampak menyeramkan, Empu Bahula berhenti. Ia mengatur napas, lalu mengetuk pintu. Ketukan itu menggema di antara tembok-tembok gelap rumah tersebut. Seorang gadis muda membukakan pintu. Wajahnya cantik, namun sorot matanya menyiratkan kesedihan yang mendalam. Dialah Ratna Manggali, putri calon arang. "Selamat sore, Tuan. Ada keperluan apa Anda datang ke sini?" tanyanya dengan suara lembut namun penuh kehati-hatian. Empu Bahula membungkuk hormat. "Saya Empu Bahula, murid dari Empu Barada. Saya mendengar kabar tentang keindahan desa Girah dan juga tentang Anda, Nona Ratna. Saya datang untuk mengenal Anda lebih dekat." Ratna tertegun, tidak terbiasa mendengar pujian seperti itu. "Anda ingin mengenal saya. Tetapi, bukankah Anda tahu siapa ibu saya?" Empu Bahula tersenyum hangat. "Tentu saya tahu.
Namun, saya tidak menilai seseorang dari siapa keluarganya. Saya ingin mengenal Anda sebagai diri Anda sendiri, Ratna. Wajah Ratna memerah. Belum pernah ada pria yang berbicara padanya dengan begitu tulus. Jika begitu, masuklah. Namun, saya harus memberitahu ibu saya. Ratna membawa Empu Bahula ke ruang utama. Tempat calon arang duduk di atas singgasananya. Wajah calon arang yang dingin menatap tajam ke arah Bahula. "Siapa kau, pemuda? Apa yang membuatmu berani datang ke rumahku?" tanyanya dengan nada penuh kewaspadaan. Empu Bahula membungkuk hormat. "Saya Empu Bahula, murid Empu Barada. Saya datang dengan niat baik. Nyi, saya ingin melamar putri Anda, Ratna Manggali." Calon arang terkejut. "Melamar putriku? Kau sadar siapa aku? Banyak pria yang takut mendekati keluarga kami. Mengapa kau berbeda?" "Saya tidak melihat Nyi calon arang sebagai ancaman, melainkan sebagai seorang ibu yang luar biasa. Saya percaya, cinta saya kepada Ratna lebih besar daripada ketakutan apapun," jawab Bahula dengan tegas. Ratna yang mendengarkan dari sisi ruangan, terkejut sekaligus tersentuh. Ia memandang Bahula dengan perasaan yang mulai tumbuh. Calon arang menyipitkan matanya, mencoba membaca niat di balik kata-kata Bahula. Kau berbicara dengan penuh keyakinan. Namun, bagaimana saya tahu bahwa kau sungguh-sungguh? Beri saya kesempatan, Nyi. Izinkan saya membuktikan bahwa niat saya tulus, pinta Bahula. Calon arang terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Baiklah, jika kau sungguh-sungguh, aku akan memberimu restu. Tetapi ingat, jika kau berkhianat, kau akan menghadapi amarahku." "Terima kasih, Nyi. Saya tidak akan mengecewakan Anda," jawab Bahula sambil membungkuk hormat. Setelah pertemuan itu, Bahula sering mengunjungi Ratna. Mereka berbicara panjang lebar, saling mengenal lebih dalam. "Kanda, mengapa engkau tidak takut kepada ibu?" tanya Ratna suatu sore ketika mereka berjalan di taman kecil di belakang rumah. Bahula tersenyum, "Karena cinta lebih besar dari rasa takut. Dinda, aku percaya, setiap orang memiliki sisi baik, termasuk ibumu." Ratna tersenyum malu-malu. "Kanda membuatku percaya bahwa cinta itu nyata. Aku berharap ibu benar-benar merestui kita." "Percayalah, Dinda, aku akan melakukan apapun untuk melindungi dan membahagiakanmu," jawab Bahula dengan tulus. Calon arang, yang mengamati kedekatan mereka dari kejauhan, perlahan melunak. Melihat senyum putrinya yang selama ini jarang muncul, ia akhirnya berkata kepada Bahula, "Baiklah, Empu Bahula, aku melihat bahwa kau mampu membuat anakku bahagia. Aku merestui kalian menikah. Namun ingat, jangan pernah kau sakiti dia." Bahula membungkuk dengan hormat. "Terima kasih, Nyi. Saya bersumpah akan menjaga Ratna dengan seluruh jiwa dan raga saya." Dengan restu itu, pesta pernikahan mereka pun diadakan, mengawali babak baru dari rencana besar untuk mengakhiri teror calon arang. Di malam pertama mereka, di dalam kamar yang dipenuhi wangi dupa, Ratna memandang Bahula dengan mata penuh tanda tanya. "Kanda, mengapa engkau memilihku? Bukankah aku anak dari wanita yang ditakuti semua orang?" Bahula tersenyum, menggenggam tangan istrinya dengan lembut. "Cinta tidak memandang asal-usul. Dinda, aku memilihmu karena hatiku percaya padamu." Ratna terdiam. Hatinya mulai luluh. Namun, Bahula melanjutkan dengan suara lembut. "Tetapi, Dinda, aku ingin tahu sesuatu. Apa yang membuat ibumu begitu kuat?" Ratna tampak ragu. Namun akhirnya ia berkata, "Kanda, kesaktian ibu terletak pada kitab sihirnya. Kitab itu tidak pernah ia lepaskan, bahkan ketika tidur. Malam itu,
Ketika calon arang terlelap karena lelah mengadakan pesta pernikahan selama 7 hari 7 malam, Empu Bahula menyelinap masuk ke kamarnya. Suasana mencekam, hanya suara napas pelan calon arang yang terdengar. Dengan hati-hati, Bahula mengambil kitab sihir yang terletak di sampingnya. Begitu berhasil, ia segera pergi dan menyerahkan kitab itu kepada Empu Barada. "Guru, ini kitabnya, gunakanlah untuk menghentikan kejahatan calon arang," katanya sambil menyerahkan kitab itu. Pagi harinya, ketika calon arang menyadari kitabnya hilang, ia mengamuk, "Siapa yang berani mengambil kitab suciku, aku akan menghancurkan siapapun yang melakukannya," teriaknya dengan suara menggelegar. Angin kencang tiba-tiba bertiup, langit menjadi gelap, dan gempa kecil mengguncang desa. Penduduk desa Girah berlarian panik, mencari tempat berlindung. Empu Barada, yang telah mempelajari isi kitab itu semalam suntuk, bersiap menghadapi calon arang. Ia melangkah maju ke tengah desa, menghadapi penyihir itu dengan tenang. "Calon arang, hentikan kegilaanmu. Rakyat tidak perlu menderita lebih lama lagi," katanya dengan suara tegas. Calon arang tertawa dingin. "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Empu Barada, aku akan menunjukkan padamu kekuatan sejati." Pertempuran pun dimulai. Calon arang melepaskan bola-bola api dari tangannya, yang meluncur ke arah Empu Barada dengan kecepatan luar biasa. Namun, Empu Barada melafalkan mantra suci, mengembalikan bola api itu ke arah calon arang. "Apa? Tidak mungkin!" teriak calon arang ketika bola api itu mengenai tubuhnya. Tubuhnya mulai terbakar, dan perlahan berubah menjadi abu. "Betari Durga, selamatkan aku!" jeritnya, namun semuanya sia-sia. Debunya terhempas oleh angin ke laut selatan, mengakhiri terornya selamanya. Desa Girah kembali tenang. Penduduk mulai membangun kembali kehidupan mereka. Ratna Manggali, yang kehilangan ibunya, tetap tinggal bersama Empu Bahula dan menemukan kebahagiaan dalam pernikahan mereka. Pesan moral, kekuatan besar bisa menghancurkan jika digunakan untuk kejahatan. Namun, cinta, kebijaksanaan, dan keberanian akan selalu menjadi senjata paling ampuh untuk melawan kegelapan. Jangan biarkan dendam menguasai hati, karena cinta dan kasih sayang adalah jawaban atas segala kebencian.